Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran. Meskipun pembelajaran pada semester ini, pada saat sekarang pembelajaran daring, tapi itu adalah bukti syukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan oleh Allah. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad sebagai suri tauladan kita, sebagai referensi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Baik, anak-anak kelas 11 tahun ini yang menjadi guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti kita adalah Bapak. Nama Bapak Sahrial Effendi Harahap, biasa dipanggil Pak Syekh. Baik, untuk materi pertama kita di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 ini adalah tentang taat. Yang pertama yang harus kita pahami adalah tentang pengertian taat itu sendiri. Taat itu artinya tunduk, baik kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada pemerintah, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Kemudian taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah diatur oleh Allah melalui Al-Quran, oleh Nabi Muhammad melalui hadis, oleh pemimpin melalui undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian materi ini adalah tentang materi Al-Quran. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid, sehingga arti dan maknanya tidak berubah. Untuk itu kita pada pertemuan kali ini, pada materi taat ini yang akan menjadi landasan atau pijakan kita, dalilnya adalah Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Sebelum kita membaca Al-Quran, ada 4 hal yang harus kita kuasai. Tidak boleh tidak dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Seluruh huruf hijaiyah di dalam seluruh huruf hijaiyah itu berbeda bunyinya. Untuk itu perlu kita latih dan kita bedakan. Ada mungkin 1-2 huruf atau beberapa huruf yang semirip akan berbeda, sedikit mirip. Misalnya ada sa, ada sa, ada sya, ada za, ada ja, ada za, ada a, ada a, ada ha, ada ha, ada kha, dan lain sebagainya. Masih banyak huruf-huruf yang lain yang seluruh huruf hijaiyah itu berbeda. Kita harus melatihnya agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kita lafazkan pada saat sekarang ini, yang kita contohkan adalah Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa, Quran surat keempat ayat 59. Jadi taat kepada aturan Allah berarti kita harus taat kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Kemudian taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita harus taat kepada hadis. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian taat kepada pemimpin, ulil amri. Karena ulil amri, taat kepada ulil amri tentu kita taat kepada aturan yang dibuat oleh ulil amri melalui undang-undang, peraturan daerah, perpres, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita, apa sih ulil amri itu? Apa sih pemimpin itu? Siapa sih pemimpin itu? Ada beberapa pendapat ahli tentang ulil amri. Menurut Abu Ja'far, ulil amri adalah umara ahlul ilmi wal fikih. Artinya memiliki ilmu pengetahuan tentang fikih. Kemudian Ahmad Mustafa, umara itu, pemimpin itu adalah ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin kepada kebenaran. Kemudian Al-Mawardi juga mengatakan pemimpin itu terbagi kepada 4 kelompok. Yang pertama umara, para pemimpin. Yang kedua ulama dan fuqaha. Kemudian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian umat Islam wajib mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dan diperintahkan pula untuk mengikuti dan mentaati pemimpinnya. Tentu saja apabila pemimpin itu menantang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak akan wajib kita ikuti, tetapi wajib kita ingatkan dan kita luruskan. Sebagai kesimpulan dari materi kita, setiap muslim yang baik harus selalu mentaati perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian, setiap muslim yang baik juga harus mentaati pemimpin, selagi perintahnya sesuai dengan tuntutan dan syariat agama, serta menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, meyakini bahwa hidup itu perjuangan, dan di dalam perjuangan adalah kompetisi, dan dalam kompetisi semuanya diniatkan ibadah semata-mata mengharapkan ridho Allah. Demikian, mudah-mudahan kita sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.